Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Disa Milenia. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas part yang kedua PKKMB 2019 atau tugasnya apa dan segala rupanya. Soalnya di video sebelumnya saya kurang rinci dari mulai bajunya segala rupa dan pihak Telkomnya itu ngasih apa. Jadi cuma dasarnya doang. Nah di sini akan lebih jauh lagi gitu ya guys. Jadi PKKMB Telkom University itu ada dua pembagian atau regu, yaitu batch 1 sama batch 2. Nah setiap angkatan, setiap batch atau pembagiannya itu berbeda-beda tugas. Itu tergantung acara penyelenggaranya. Soalnya setiap tahun itu pasti akan ada perbedaannya gitu. Terus kalau misalnya kalian saya misalnya informasinya masih kurang, kalian bisa cek aja di pkkmb.telkom.university atau aku bakalan ngasih di sini. Nah, di sini tuh banyak banget. Ini Instagram resmi dari Telkomnya. Nah, ini tuh dimulai dari 2017. Nah, 2017. Jadi kalian bisa baca-baca gimana tugas-tugasnya segala rupanya. Takutnya kayak saya nih ya, saya masuk ke Telkom, terus ada check-in asrama segala rupa. Itu kan bingung gitu, ada kode-kode yang tidak mengerti gitu. Misalnya gedung A itu kalau di check-in tuh B angka gitu, ada tulisan, ya Allah mati, B terus ada angkanya gitu. Kukira kan B itu yang mana gitu, gedung B itu yang mana, ternyata gedung A gitu, gedung B. Soalnya ada kode-kode terunik. Pokoknya dari kalau abjadnya B berarti gedung 1 sampai gedung A sampai gedung F itu yang B. Nah kalau yang yang B, yang kalau A itu gedung 1 sampai gedung 12 gitu guys. Nah seperti itu, takutnya gitu kalian ke bagian gedung 12 ternyata kodenya A. Pernah saya pengalaman nih, saya kan asrama gedung 12, ternyata di situ tuh kodenya tuh A. Kupikir mungkin gedung A gitu. Saya check in ke gedung A nggak ada nama saya, ternyata bukan, di gedung 12 ujung banget, ya Allah gedungnya tuh. Tapi gedung 11 sama 12 itu baru 4 tahunan gitu ya guys, dibandingkan gedung-gedung yang lain itu masih baru gitu asramanya. Oke, kita langsung aja lihat di sini. Di sini tuh banyak banget ada pembagian regu, penugasan, periode, terus memperkenalkan anggota kayak organisasinya itu kayak DMT, APT, GT, ET, MT, PDT, dan TET. Oke, saya bakalan ngebahas sekilas tentang tugas-tugasnya yang panitia itu gitu. Misalnya DMT itu lebih menjaga keamanan saat PKKMB gitu. Suka teriak-teriak sumpah teriak-teriak kalau misalnya salah gitu, ada mahasiswa atau calon mahasiswa itu tidak mengerjakan tugasnya kurang atau melanggar aturan. Nah ini yang memarahinya gitu ya guys. Kayak gini, ini menyusun tata tertib dan peraturan di seluruh panitia dan peserta, mengawasi, memberi sanksi, terus melapor, terus memberikan materi. Nah ini tugas DMT. Terus tugas APT itu memastikan kesiapan, membuat mapping posisi, membuat estetika detail acara sebelum berkoordinasi dengan panitia lain. Nah ini APT. Terus kalau GT itu tugasnya itu bertanggung jawab atas penjagaan mahasiswa atau mahasiswi baru, terus menjaga berhubungan antara panitia serta mahasiswa baru, melakukan absen kehadiran,
mengayomi dan memberikan semangat kepada peserta PKKMB dan membagikan sertifikat. Nah, sertifikat pembagian sertifikat PKKMB itu untuk persyaratan nanti kita wisuda gitu ya guys. Jadi kalau misalnya wisuda nanti kita tidak dapat tidak ada sertifikat PKKMB itu harus ngulang guys. Jadi ya gitu, harus dapat sertifikatnya dan ada tugas, dan kalau misalnya kita kurang dari persyaratan itu kita harus ngulang gitu ya guys. Nah, ini ET atau evaluation team, menentukan pembagian kelompok, mengevaluasi peserta, menentukan kriteria penilaian. Nah, ini untuk terus menentukan kelulusan. Nah, ini nih yang bertugas untuk kamu tuh lulus atau enggak gitu kan. Terus MT itu medical team, kayak kalau di SMA itu apa ya, lupa pokoknya untuk ya kayak mahasiswa sakit yang kayak gitu, membuat tanda pita sesuai dengan tingkat kesehatan mahasiswa, membuat laporan perizinan, membuat database riwayat kesehatan, sakit, alergi dan lain-lain. Nanti itu kan di PKKMB itu makan itu dikasih sekali gitu nggak salah, dua kali. Nah, 2 kali pagi sama siang. Nah, kalau misalnya kalian mengisi forum, nanti ada forumnya, misalnya tuh kita alergi apa, nggak suka makan apa, nanti kalian isi aja. Nanti tuh bakalan beda gitu bungkusan antara yang normal sama yang ada apa ya, dibilang gimana ya, yang ya agak alergi atau gimana. Pokoknya mohon maaf kalau misalnya kosakatanya salah gitu ya guys. Pokoknya kalian tenang aja gitu, misalnya kalian gak suka daging atau gak suka sayur, nah kalian bisa isi forumnya seperti itu. Terus ada PDT. Nah, PDT itu publication dan document team, membuat segala bentuk desain di media sosial, membuat infografis terkait informasi sebelumnya setelah kegiatan PKKMB, dan menjadi penanggung jawab percetakan sertifikat. Nah, kayak gitu. Terus TET itu equipment team, itu mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan, mendistribusi konsumsi panitia, memastikan seluruh perlengkapan dibutuhkan telah terpenuhi, memastikan kebersihan pra dan pasca acara. Nah, penugasan itu kalau di batch 1 itu kurang lebihnya itu kayak gini, bikin nemtek dulu. Nemteknya itu berbentuk angklung ya, kalau bagian saya tuh kayak gitu, berbentuk angklung kalau nemtek batch 1 sampai batch 2. Kalau angkatan saya itu sama bentuknya angklung, tapi bedanya batch 1 itu warnanya biru, kalau batch 2 itu warnanya merah gitu ya guys. Nah, ini keterangannya AB, bentuk A, bentuk B. Nah, kita nggak bisa dikecilin, bentuk A, bentuk B, bentuk bagian C, terus bagian D gitu ya guys. Nah, terus ini buat ukuran bagian sesuai dengan cara. Ini tuh kalau nggak salah masih bentuk nemteknya gitu ya guys. Nanti tuh di nemtek bagian bawah ini ya, yang dibentuk A itu bakalan seperti ini, nama PKKMB, nama lengkap sama NIM. Nah, kayak gitu. Terus ini ukuran yang bentuk apa ini, bentuk B dan C nya itu bakalan seperti ini. B dan C nya itu diukur 2 cm, 21, 8, 9, 4 cm dan lain-lain gitu ya guys. Nah, ada tata caranya gitu, bikinnya gimana. Nah, terus ada foto diri ukuran 2R. Jadi
PKKMB itu kalian harus mengeluarkan budget yang lumayan gede juga guys, untuk apa itu, buat ngeprint foto, ngeprint semuanya dan lain-lain gitu ya guys. Dan kalau nggak salah tapi ini tergantung sih ya, kalau bagian saya tuh nggak pas PKKMB itu nggak ada buka jasa print di gedung. Itu tuh kalau buka jasa print itu biasanya mahasiswanya, itu bakalan gampang gitu guys, kalau misalnya mahasiswanya ada yang buka jasa print gitu ya guys. Nah terus ini buat name tag tas. Jadi tas kita tuh kan harus tas hitam tuh bawa sendiri itu kayak peralatan PKKMB, kayak tas, rok, terus kemeja putih. Nah itu harus bawa sendiri dan lain-lain, kecuali dikasih baju PKKMB, terus jasa alma mater, topi, dan kalau nggak salah 5 barang atau 4 barang itu tuh dikasih sama Telkom University-nya gitu ya guys. Nah sisanya kalian bawa sendiri dari rumah, kayak bawa gunting segala rupa ya itu bawa sendiri lah gitu kan. Telkom itu cuma mengasih 4 barang doang gitu ya guys. Jadi kalian ini harus bawa, kalau nggak salah sih kalian tuh 2 minggu sebelum PKKMB itu harus udah ada di asrama, karena nanti itu bakalan ada perkenalan tentang perpustakaan dan lain. 2 minggu atau 1 minggu sebelum PKKMB itu ada pengenalan dulu, terus ada pembagian ID card mahasiswa. Oke, mohon maaf kalau misalnya screennya kayak gini, karena saya tuh ada video yang kehapus. Ya mohon maaf gitu ya guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan video yang dihapusnya itu bagaimana. Jadi di PKKMB Telkom University itu kita harus membawa barang wajib, yaitu air mineral. Untuk yang muslim itu air mineralnya itu 2, satu untuk minum dan satu lagi untuk wudhu. Nah untuk non muslim itu cukup bawa 1 aja, yaitu botol minum air mineral biasa. Nah untuk yang haid itu cuma bawa 1 botol minum saja, dan ngomong ke panitianya bahwa saya tuh haid gitu. Nanti juga pas subuh gitu ya guys, kalian tuh bakal terpisah antara yang sholat dan tidak sholat gitu ya guys. Jadi dipisah. Kalau misalnya yang haid itu biasanya nggak di luar juga sih, di kayak lobby gitulah. Lobby kan aula Telkom tuh besar ya, jadi ada sekat-sekatnya gitu. Nah kalian tuh bakalan sekat yang paling pinggir gitu ya guys, tapi masih di dalam, tenang, nggak di luar gitu. Nah terus di Telkom University juga ada barang-barang wajib yang kalian harus bawa di PKKMB. Kalau nggak salah nih ya, ponco atau jas hujan atau payung gitu ya guys. Yang kedua yaitu pensil, mau pulpen, pokoknya alat tulis gitu ya guys. Yang ketiga yaitu buku PKKMB itu wajib dibawa guys. Nah yang keempat yaitu air mineral tadi gitu ya guys. Sorry. Nah air minum gitu ya guys, yang 1,5 liter tuh harus wajib bawa 1 gitu ya guys. Nah yang satu lagi saya lupa, pokoknya 5 barang wajib. Nanti juga bakal diumumin kok di GT atau panitia lain, barang apa yang harus dibawa oleh mahasiswa gitu atau calon maba gitu. Kalau nggak salah 5 lebih deh ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Saran saya
kalian pakai air keran dimasukin ke botol 1,5 liter karena itu tuh mubazir kalau misalnya air aqua biasa gitu ya guys. Jadi kalian isi aja air keran gitu ya guys, gak apa-apa sih. Nah terus ini untuk sampul buku. Kenapa harus ada buku? Nanti tuh ada penugasan nyatet di buku. Itu tuh penugasan nyatet di buku tuh panjang banget. Udah gitu nanti tuh pas acara ada apa sih, seminar-seminar itu tuh kalian harus tulis ya guys. Kalau enggak nanti tuh bakalan dihukum gitu ya guys. Jadi kalian harus ikuti apa yang disuruh oleh KKGT gitu ya guys. Nah kayak gini nih, di sini tuh ada, kalau nggak salah sih yang pertama tuh logo. Nah yang ini kan sampul bukunya yang nomor satunya itu logo Telkom. Terus ini yang keduanya itu logo PKKMB 2019. Terus gini nama NIM Fakultas Regu Beach. Terus ini tuh harus ngepas banget guys, sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh panitia, seperti itu guys. Nah keterangan sampul bukunya ini tuh kayak gini, kalian bisa aja baca karena ini terlalu panjang buat saya dibaca, jadi kalian bisa pause dulu apa yang harus dibawa gitu ya guys. Nah ini adalah penugasan periode 2 PKKMB Batch 1 gugusan Pancasila. Nah kayak gini. Nah belakang saya baca ya, yang belakang sampul bukunya itu pada sampul buku bagian belakang ditempel foto regu dengan ketentuan foto regu dicetak menggunakan kertas foto ukuran 3R, foto dicetak dengan posisi foto landscape, posisi menetapkan foto bebas disesuaikan masing-masing regu. Pada bagian bawah foto regu diberikan pesan dan kesan PKKMB ditulis saat PKKMB hari terakhir. Nah kayak gini. Nah itu tuh terus kalau misalnya dapat rubuhnya gimana? Nah biasanya itu ada di officialnya PKKMB di line gitu ya guys. Nanti tuh dapat, atau nanti tuh dikasih oleh kalau nggak salah lihat dulu di regu lainnya atau pas acara apa gitu guys. Nanti juga bakalan tahu kalian regu mana gitu ya guys. Saya lupa juga gitu. Nah terus udah penugasan, ada pokoknya tuh kalian harus sering update official BKKMB sama lainnya gitu ya guys. Pokoknya lain itu di perkuliahan itu sangatlah berfungsi menurut saya. Nah ini buat name tag batch 2 di 2019, PKKMB 2019. Nah seperti ini buat name tag dada menggunakan warna merah. Kalau yang batch 1 tuh warna biru. Nah terus ini kayak gini, ini sama sih, sama-sama lah ya bikin name tagnya itu bentuknya kalung. Terus ini kalian bisa aja stop, pause dulu, kalian bisa baca ya guys. Nah, kayak gini. Terus ini untuk name tag tas kayak gini. Terus untuk label air kotornya itu sama kayak sebelumnya. Nah ini buat bukunya itu seperti ini. Terus untuk keterangan sampul bukunya seperti ini. Jadi setelah selesai batch 1 bakalan lanjut ke batch 2 gitu guys. Nah kayak gini. Terus kayak gini juga, kelihatan gak sih? Nah kayak gini. Tapi di batch 2 itu ada tambahan tambahan tugas bikin lingkaran 45 cm. Itu buat apa? Nanti di upacara terakhir di batch 2 itu ada adegan
adegan nggak tuh, ada pokoknya tuh acaranya itu kita tuh bakalan membalikan ini nih apa yang bulat itu merah sama putih, jadi di belakangnya merah, di depannya putih gitu guys, kayak gitu. Nah, cuma tambahan gitu doang tapi sama aja sih. Nah, terus kita langsung aja lihat di sini. Nah, udah kan di situ. Terus pembagian batch 2-nya itu, batch 1 sama batch 2 itu, batch 1-nya itu contohnya kayak FIK, FEB sama FTE. FIK itu Fakultas Industri Kreatif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau FET itu apa ya, saya lupa. Nggak semuanya saya tahu gitu fakultas tuh. Batch 2 ada FIF, FRI, FKB sama FIT. Tapi kan di Telkom itu ada fakultas kedokteran. Mungkin ya guys, nggak tahu. Pokoknya itu ada fakultas kesehatan. Nggak tahu tahun kapan gitu ya guys. Soalnya pembangunannya itu udah dari tahun saya gitu ya guys, tahun 2019 si bangunannya itu udah dibangun gitu di belakang gedung asrama 12 gitu ya guys. Nah kayak gitu. Nah ini ada briefing tuh kayak kita tuh dikasih tugas, regu dan lain-lain tuh dikasih tanggal briefingnya tuh kayak gini. Briefingnya tuh kalau saya 3 Agustus, PKKMB-nya itu 4 sampai 6 Agustus. Nah, ini tuh untuk batch 1. Kalau misalnya yang batch 2 yaitu briefingnya itu 7 Agustus. PKKMB-nya itu 3 sampai 10 Agustus 2019. Ya guys, tapi nggak tahu nantinya gimana. Nah, di sini pun ada namanya buat apa ya? Buat kelengkapan apa ya? Buat PKKMB-nya itu seragamnya itu harus pakai kemeja warna putih dan rok yang rok warna hitam. Nah, rok warna hitam, terus harus apa itu, harus pakai sabuk. Terus kalau yang tidak berhijab tuh harus apa ya, harus kok diulang-ulang harusnya tuh yang diikat, terus pakai iketan warna hitam, tas warna hitam, apa itu, sepatu warna hitam, kaos kakinya putih kalau nggak salah, atau putih hitam juga nggak apa-apa. Terus apa lagi ya, ya kayak gitulah kalau misalnya kalian tidak berhijab ya. Terus kalau misalnya untuk laki-laki kayak gini, potongan cepak itu kalau nggak salah 1 cm atau 2 cm ya, pokoknya tuh cepak kayak gini. Terus pakai kemeja putih, pakai tas warna hitam, terus pakai celana warna hitam, pakai sepatu warna hitam, dan kaos kakinya bisa putih atau putih hitam gitu ya guys. Nah, terus untuk yang pakai hijabnya itu warna putih tapi tidak boleh dikesampingkan, jadi harus menutupi dada seperti ini tuh. Kita lihat di perempuannya yang pakai hijab. Bisa deh. Kalau nggak salah pas bagian aku tuh nggak boleh digituin, sumpah dimarahin sama kakak ininya. Kita bisa pakai berpola tapi dikit gitu, kayak tas ini kan ada merah-merahnya, nah itu dikit. Tapi kalau nggak salah di regu saya tuh nggak boleh ada sepatu warna putih yang di bawahnya itu, suka dimarahin sama DMT-nya gitu. Kayak biasa lah ya, kemeja lengan panjang gitu, terus tas hitam, rok hitam, terus apa itu tuh kemeja putih, terus
motifnya itu roknya itu berenda banyak seperti itu guys. Nah ini logo Dark Makna, pokoknya ini tuh logo PKKMB dan maknanya itu bakalan jadi penugasan buat nulis kita. Nah kalian di sini tuh bakal mengisi data kesehatan Anda. Nah data kesehatan Anda itu di Bitly form riwayat kesehatan maba 19, tapi nggak tahu untuk 2020-nya. Nah kayak gitu. Ini tugas individunya. Kalian penasaran ya tugas individunya kayak gimana? Oke, kita bakalan lihat di Bitly slice apa itu? Penugasan PKKMB Nah penugasan nggak ada, udah habis, udah hangus. Nah untuk penugasan kalian bisa lihat aja di video sebelumnya, karena link di sini tuh udah kadaluarsa guys, sedih banget. Pokoknya itu di video itu saya membahas tentang penugasannya, karena di situ tuh ada buku PKKMB-nya juga gitu ya guys. Jadi kalian bisa aja lihat di video saya sebelumnya. Nah ini untuk registrasi. Nah kalian bisa registrasi. Nah ini buat bagi yang kalian belum mengikuti tidak lulus PKKMB, sertakan pertanyaan kapan sih pendaftaran PKKMB. Nah ini registrasi PKKMB-nya. Nah ini kayak gini. Ini pengolahan mahasiswanya tuh di sini. Business Center, Studi Center. Itu biasa ini tuh kalau nggak salah ya, Business apa pokoknya tuh ini tuh di belakang di Fakultas Teknik, ini juga di Fakultas Teknik di belakang banget. Nah ini di ujung tapi bukan di belakang, di ujung. Gimana ya ngejelasinnya? Nanti kalau kalian tuh pas datang ke Telkom tuh kalian harus lihat-lihat dulu, oh ini tuh bagian mana. Soalnya luas guys, Telkom itu nggak main-main gitu guys. Luas banget gitu. Nah ini Open Library itu ada di depan deket Fakultas FIK. Nah kayak gini. Gedung Bangkit pun ada di di pintu masuk ketiga. Nah Gedung Pelampong tuh di daerah Fakultas Teknik. Nah ini auditorium juga masih sama di samping itu gedung rektorat atau gedung Bangkit gitu ya guys. Nah gedung Linggian. Nah ini gedung IR Canco Sudarijanto. Ini gedung Tongko Nanas. Jadi kalau misalnya kuliah umum itu biasanya di gedung Tongko Nanas atau GKU gitu. Gedung kuliah umum atau gedung Tongko Nanas tuh sama aja guys. Nah ini kita tuh bakalan belajar di sana gitu ya guys, untuk pelajaran umum gitu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus yang lain-lain PKN, agama, dan bahasa Indonesia ya pokoknya gitulah. Nah ini Fakultas Teknik Elektronya kayak gini guys. Nah terus Fakultas Informatika, nah ini terus Fakultas Rekayasa Industri. Pokoknya ya Fakultas Teknik, Fakultas Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, itu tuh ada di belakang dan banyak pepohonan yang pepohonannya tuh banyak, pokoknya udah tinggi-tinggi, itu tuh sejuk banget guys, enak pokoknya. Kalau Fakultas Ilmu Terapan, terus Fakultas Komunikasi dan Bisnis, terus Ekonomi dan Bisnis, Industri Kreatif, itu panas banget
tapi ada di depan sih enaknya. Kalau misalnya kalian nanti ngekos, tinggal kalian jalan aja ke depan juga deket gitu ya guys. Kalau fakultas yang ada di belakang kayak Fakultas Rekayasa Industri, Informasi, Teknik Elektro tuh di belakang. Jadi kalau di gerbang itu kalian harus jalan lumayan lama juga gitu ya guys. Nah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Banyak banget lah ya. Nah kayak gitu. Udah deh. Sekian videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @samilenia atau fotonya di deskripsi.